Bab 1248, Pesan Penguasa Neraka. Agam tertegun. Dia telah mengantisipasi banyak kemungkinan jawaban, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Gibran akan merespons seperti ini. Namun, Agam tidak merasa senang. Dia merasa marah. Dia merasa dendam. Lantai di bawah kaki Agam bergetar, dia dengan marah berkata, "Tarik kembali permintaan maafmu itu. Kamu seharusnya tidak mengatakan itu padaku, melainkan kepada ibuku yang telah tiada. Sampaikan kepada kakakku yang saat ini terbaring dan hidupnya dalam bahaya. Tapi, asal kamu tahu, semuanya sudah terlambat. Keluargaku telah menunggu permintaan maaf ini terlalu lama. Kami menunggu sampai gelap dan fajar. Kami menunggu dari tahun ke tahun. Penderitaan yang dialami oleh orang tuaku dan pahitnya hidup yang telah ditanggung oleh kakakku selama lebih dari 10 tahun, tidak mungkin bisa diabaikan begitu saja." Gibran terpaku memandang Agam, matanya terlihat kosong. Dengan gemetar, dia berbisik, "Kamu dan ibumu mirip sekali. Dulu, dia juga mempertanyakan hal yang sama. Hahaha." Gibran tertawa seperti orang gila. Tawa yang keluar dari tenggorokannya penuh dengan kesedihan yang tak berkesudahan. Tertawa hingga membuatnya tersedak dan batuk dengan keras. Keseluruhan dirinya seakan menua puluhan tahun. Tersedak, dia batuk hebat. Dia tampak puluhan tahun lebih tua. "Gibran, omong kosongmu tidak punya arti apa-apa." Agam menggelengkan kepala. Walaupun ada gelombang kecil dalam matanya yang mengganggu ketenangannya, dia tetap bersikap terkendali dan berkata perlahan, "Berikan jawaban kepadaku. Kalau kamu benar-benar yang menyebabkan kematian orang tuaku, maka aku mengerti kekuatanmu. Kamu juga tahu tentang keberadaanku. Aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Itu akan menjadi akhir yang terbaik." "Jangan, Agam." Wajah Vero pucat pasi. Dia memegang lengan Agam dengan penuh kesedihan sambil memohon, "Aku mohon padamu, jangan lakukan ini. Aku yakin kakakku juga tidak ingin kamu sampai melakukan ini. Kamu. Vero menyadari bahwa napas Agam begitu tenang, begitu menyeramkan. Dalam kedalaman mata yang dalam, terlihat bayangan yang tak nyata. Barulah Vero menyadari bahwa Agam bukan hanya Agam, tetapi juga penguasa neraka yang mewakili siklus kehidupan, kematian, dan sebab akibat. Vero menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya yang indah dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Kalau dia tahu segalanya akan berkembang menjadi seperti ini, dia tidak akan pernah membiarkan Agam datang ke kediaman keluarga Haryanti. Gibran tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarik kembali tangannya yang memegang kayu, mengambil kayu bakar di dalam perapian. Cahaya api memanjangkan bayangan kesepiannya. "Berapa persen peluang kemenanganmu?" 1%. Jawab Agam tanpa emosi. Agam benar-benar tidak dapat melihat kekuatan Gibran. Awalnya, dia menduga kekuatan Gibran setidaknya ada di atas alam kemuliaan tingkat 7. Pada tingkatan seperti itu, Agam jelas tidak dapat melawannya. Namun, dia tidak akan mundur sedikit pun. Penderitaan di masa lalu masih terbayang jelas di benaknya. Walaupun Agam harus mengeluarkan tetesan darah terakhirnya, dia akan memastikan pembunuh orang tuanya mendapatkan pembalasan paling ekstrem. "Pertarungan sampai mati? Kenapa kamu yakin kamu pasti akan menang?" Gibran bertanya. "Aku tidak pernah berpikir akan menang, tetapi aku juga tidak berpikir kalau aku akan kalah," kata Agam dengan tatapan kosong. Suaranya tenang, tetapi itu membuat Gibran tersenyum dengan penuh keceriaan. Namun, matanya kembali menunjukkan kepahitan. Dia menghela napas sambil menatap api di dalam perapian. "Seiring berjalannya waktu, aku menyadari kalau keputusan terberat dalam hidup adalah menyerah. Entah itu karena rasa bersalah, kemarahan, cinta, atau kehilangan, semuanya membuat seseorang menyerah pada apa yang dulu dipegang teguh. Aku pernah berjuang karena keteguhan, tetapi kemudian, aku belajar untuk menyerah." Gibran menatap Agam dengan tajam. Tampaknya dia telah membuat suatu keputusan. Tatapannya perlahan-lahan mengungkapkan kekejaman. "Jawabanmu adalah yang paling aku inginkan, dan sekaligus yang paling tidak ingin aku dengar. Jadi, hal-hal yang ingin kamu ketahui, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Tapi, aku mau tahu, kamu juga harus menjawab." Mata Agam akhirnya menunjukkan niat membunuh. "Nak, kamu bukan lawanku. Aku bisa dengan jelas mengatakannya kepadamu.
kamu bahkan tidak punya 1% peluang kemenangan. Gibran menggelengkan kepala. Matanya yang keruh tiba-tiba menjadi sangat jernih dan kekuatan tak kasat mata yang dipancarkannya membuatnya terlihat seperti makhluk ilahi yang gagah. Auranya dengan tegas menekan aura Agam, menekan habis kekuatannya. Inilah pemimpin keluarga Haryanti yang sebenarnya. Ayah! Vero langsung berdiri di antara mereka berdua dan membuka lengannya dengan marah. Kamu jelas sudah berjanji padaku untuk tidak menyakiti Agam, mengapa kamu? Agam menekan bahu Vero dan perlahan mendorongnya. Agam mengayunkan tangan dan darah berkumpul di telapak tangannya. Klang! Seiring dengan suara seperti pedang berharga keluar dari sarungnya, energi kematian yang tak tertandingi menelan seluruh ruang tamu. Api di dalam perapian tiba-tiba padam. Dalam keheningan itu, asap tipis melayang. Seluruh ruang tamu tenggelam dalam rasa dingin dan kegelapan. Mata Vero berkedip dengan air mata. Dia tahu suatu saat pasti akan mencapai titik ini, tetapi tidak menyangka datang begitu cepat. Di sebelah kiri ada anak yang ditinggalkan kakaknya, di sebelah kanan ada ayahnya sendiri. Terjepit seperti ini di antara keduanya membuat hatinya hancur. Aku bisa memberitahumu, kata Gibran tanpa melakukan gerakan apapun, tatapannya memancarkan cahaya yang misterius, tak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikirannya. Bicaralah, kata Agam pelan. Bukan sekarang. Gibran agak tersenyum. Ketika kamu punya peluang menang sebesar 50% untuk melawanku, aku akan memberitahumu semua kebenarannya. Setelah sedikit jeda, Gibran berkata, kamu bisa menganggap ini sebagai strategi perangku atau menganggap aku sedang bermain-main. Tapi, ada satu hal yang aku yakin kamu sudah memahaminya dengan baik, kamu tidak punya peluang menang melawanku sama sekali, jadi aku sama sekali tidak perlu menipumu. Ngung. Kekuatan pisau pembunuh dewa meledak, permukaannya mengalir dengan cahaya merah seperti darah, dan dengan tiba-tiba mengarah ke Gibran. Saat pedang itu hanya berjarak 1 langkah dari Gibran, tiba-tiba berhenti tanpa alasan. Warna darah mewarnai wajah Agam dan Gibran seperti darah yang mengalir. Waktu seolah-olah berhenti. Suasana menjadi begitu misterius. Agam menatap mata Gibran dan berkata, aku butuh penjelasan. Penjelasan. Gibran menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menunjuk keluar. Sekarang, banyak orang di luar sana, mereka mengawasimu dan juga mengawasiku. Ada beberapa kata yang kalau diucapkan sekarang, akan membawa bencana. Setelah kamu mendengarnya, kamu tidak akan bisa menjaga rahasia ini. Dalam kata lain, apa tujuanmu hanya untuk mengetahui kebenaran kematian orang tuamu, kemudian mati setelah itu? Apa kamu tidak mau membalas dendam untuk orang tuamu? Sebagai pemimpin keluarga Haryanti, kamu benar-benar pengecut sekali, kata Agam dengan nada dingin. Dia dengan jelas memahami maksud yang terkandung dalam ucapan Gibran. Kebenaran atas kematian kedua orang tua melibatkan terlalu banyak hal. Bahkan kepala keluarga Haryanti pun tidak dapat menyelamatkannya. Dalam hidup, sebagian besar orang akan menghadapi masalah yang berhubungan dengan keluarga, cinta, karier, atau nyawa. Nak, kamu juga sama, bukan? Gibran tersenyum. Tapi, aku tidak akan mengabaikan nyawa putriku sendiri, membiarkannya menderita, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Suara Agam dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Kalimat ini sepertinya menusuk ke titik lemah dalam hati Gibran. Ekspresinya menjadi sedikit ganas, lalu dalam kedalaman matanya terpancar penderitaan yang sangat besar. Begitulah, kata Gibran dengan senyum lemah. Dia bangkit dengan terhuyung-huyung, berpegangan pada dinding sambil naik ke lantai atas. Hingga bayangannya menghilang di ujung tangga, terdengar kalimat antar tamu keluar yang pelan. Ruang tamu redup dan dingin, membuat orang merasa sedih. Vero menahan lengan Agam, berbisik dengan suara serak. Mungkin dia menyembunyikan ini demi keselamatanmu, kamu. Agam diam. Dengan gerakan tangannya, pisau pembunuh dewa jatuh ke telapak tangannya. Katakan padanya, kuharap dia akan menepati janjinya. Tak peduli dari sekte mana lawannya berasal, siapapun dia, walaupun mereka adalah dewa, aku akan membantai mereka semua. Ucapannya pun selesai. Itu adalah pesan dari Raja Penguasa Neraka. Bab 1249, Pasukan Hinata. Vero merasakan tubuhnya gemetar,
dengan penuh kesedihan dia berkata, "Aku tahu, aku akan memberitahunya." Agam mengangguk perlahan dan berbalik untuk berjalan ke pintu. Vero merasa cemas. Dia berlari naik tangga dan melihat Gibran sedang memegang sebuah foto dengan tatapan kosong. Di dalam foto, ada seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah. Dia tersenyum dengan cerah dan cantik. Di matanya, terpancar sinar harapan yang cemerlang. "Ayah!" Suara Vero bergetar, dia tahu bahwa gadis dalam foto itu adalah kakaknya, Dinda. "Dia sudah pergi. Hinata dan yang lainnya ada di luar. Dia..." "Tidak apa-apa, bocah itu bisa menangani masalah ini." Gibran mendongak. Dia menatap Vero dengan mata merah dan senyum pahit yang dipaksakan. "Vero, menurutmu, apa aku seorang kakek yang tidak berguna?" Agam mendorong pintu ruang tamu dan terpancar cahaya terang. Energi kematian yang mencekik langsung menerpanya. Hinata berada di barisan terdepan. Di belakangnya, ada 2 hingga 300 seniman bela diri kuno. Setiap orang memiliki tingkatan kekuatan yang mengerikan. Mereka seperti serigala, rubah, harimau, dan macan yang bersembunyi di dalam hutan, yang bersiap meluncurkan energi kematian. Di antara mereka, ada 12 orang terkuat yang berdiri di kedua sisi Hinata. Mata mereka memancarkan keberanian dan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan semuanya sudah mencapai petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir. 12 orang petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir, sungguh tim yang sangat menakutkan. Mereka adalah 12 dewa gila di bawah pasukan Hinata. Barisan sudah disusun rapi. Tampaknya selama Hinata memberi perintah, dia bisa membuat Agam menjadi beberapa bagian. Hinata melangkah maju, matanya dipenuhi nafsu darah yang dingin. "Bocah, serahkan jiwa cucuku, Dika. Kalau tidak, hari ini aku akan membersihkan pintu gerbang ini dan mengulitimu. Tubuhmu akan kuhancurkan. Bunuh!" Ratusan orang di belakangnya berseru bersama-sama, kekuatan mereka seperti petir yang melanda langit. Dunia ini tampaknya bergetar bersama seruan mereka. Pasukan Hinata hampir terkumpul semua. Keluarga Haryanti. Sebagai klan super tersembunyi. Kekuatan dan kekuasaannya tidak diragukan lagi. Hanya dengan satu garis keturunan dari Hinata, mereka sudah bisa dengan mudah menghancurkan beberapa klan tersembunyi besar yang relatif lebih lemah. Agam mengangkat kepala dengan acuh tak acuh, menatap mereka semua. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak berselisih, tidak marah, tidak senang, dan tidak sedih. Tampaknya pertempuran ini begitu tidak berarti baginya. 5 garis keturunan lainnya, sebagian besar hanya mengamati dari jauh. Pertama, mereka menganggap bahwa 1 garis keturunan Hinata sudah cukup untuk menghadapinya. Kedua, mereka juga menyadari bahwa Agam bukan lawan yang mudah. Jika terjadi pertempuran, pasti akan menimbulkan kegemparan. Jadi, mereka harus membagi energi untuk menjaga integritas garis keturunan mereka sendiri. "Kakek, apa anak dari Kak Dinda benar-benar datang ke sini?" Neville memandang seorang pria tua berambut putih di sampingnya yang postur tubuhnya sedikit membungkuk. Dia bertanya dengan penasaran. Dia adalah keturunan langsung dari garis keturunan Hendi Haryanti. Hanya saja, untuk keamanannya, dia berada di pinggir. Dengan jarak hampir 2 kilometer dari wilayah pusat, tentu saja dia tidak bisa melihat wajah Agam dengan jelas. "Ya." Hendi mengangguk perlahan. "Lalu, kenapa Hinata membiarkannya masuk lebih dulu, kemudian menyerang setelah dia keluar?" Neville bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hehe, ini masalah yang kompleks. Bocah itu dipanggil oleh Tuan Gibran, jadi setidaknya Hinata harus menghargainya. Setelah percakapan selesai, kalau Hinata mulai bertindak pada saat itu, maka akan sulit bagi kepala keluarga untuk ikut campur, karena dia akan dipermalukan." Hendi menjelaskan. Sambil berkata demikian, Hendi melihat cucunya dengan penuh keheranan dan bertanya, "Neville, mengapa kamu berubah? Sepertinya kamu agak membelah bocah itu. Aku hanya merasa kalau mengerahkan kekuatan yang begitu besar hanya untuk menyerang 1 orang, malah merusak kehormatan keluarga Haryanti. Selain itu..." Neville mengerutkan keningnya. "Hinata terlalu berlebihan. Karena dendam pribadi, dia malah memanggil 12 dewa gila dari wilayah utara. Dalam hal ini, aku sangat mendukung putra Kak Dinda." "Diam! Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu." Seorang pria paruh baya di sampingnya, ayah Neville yang bernama Du Ben Haryanti,
berteriak. Hendy melirik Duben dan berkata, "Kamulah yang harusnya diam. Cucuku punya keberanian dan kemampuan untuk menilai situasi dengan logika yang baik. Memang pantas menjadi cucuku." "Ayah, kata-kata Anda benar." Duben tersenyum pahit. Hendy menatap Neville, dia merasa makin puas. Sebelumnya, dia merasa cukup kecewa dengan cucunya sendiri. Selalu berpesta, minum-minum, maksiat, dan judi. Dia adalah sosok pemuda yang dimanjakan. Namun, entah bagaimana, akhir-akhir ini dia berubah. Baik dalam cara bicara, pandangan hidup, maupun cara bekerja, semuanya mengalami kemajuan yang besar dibandingkan sebelumnya. Beberapa kali memberinya kejutan yang tak terduga. "Neville, setelah beberapa waktu, kamu bisa mulai berlatih kultivasi." Hendy tersenyum. Neville tercengang. Duben bertanya dengan kaget. "Ayah, bukankah hanya setelah usia 30 tahun seseorang baru bisa berlatih?" Keluarga Haryanti memiliki aturan. Anggota garis keturunan utama apapun, selama usianya belum mencapai 30 tahun, tidak boleh berlatih kultivasi. Ini juga menunjukkan kepercayaan dari keluarga Haryanti. Namun, hal ini tidak berlaku untuk klan tersembunyi lainnya. Perebutan peringkat dan kesenjangan kekuatan semuanya menjadi hal yang mendesak. Oleh karena itu, klan tersembunyi biasanya mengharapkan generasi muda untuk mulai berlatih sedini mungkin. Dengan fondasi yang kuat, akan lebih menguntungkan untuk peningkatan kekuatan di masa depan. Namun, keluarga Haryanti sudah sangat kuat. Mereka tidak perlu generasi muda tumbuh terlalu cepat. Sebelum usia 30 tahun, kepribadian, pandangan hidup, dan pola pikir seseorang belum sepenuhnya terbentuk. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan sedikit-sedikit, keluarga Haryanti lebih menekankan pada pembentukan pengetahuan, kultivasi, dan pandangan hidup generasi muda. Asalkan fondasinya kuat, warisan kekuatan bukanlah hal yang harus dipertimbangkan. Itulah sebabnya mengapa keluarga Haryanti dapat memegang kendali pasukan militer. Lalu, menjadi klan super tersembunyi yang sesungguhnya. Neville baru berusia 22 tahun. Kalau dia kultivasi sekarang, itu tidak sejalan dengan aturan. Aturan yang ditetapkan oleh leluhur adalah untuk mencegah orang dengan niat jahat menggunakan kekuatan mereka, menciptakan musuh di sekitar, dan menggoyahkan dasar keluarga Haryanti. Sekarang cucuku sudah dewasa, apa bedanya kalau dia berlatih sekarang atau 8 tahun lagi? Hendy berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, ini bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh satu garis keturunan. Misalnya, Hinata. Orang tua ini sangat memperhatikan pembinaan Dika. Sayangnya, Dika tidak bisa menghasilkan apa-apa. Hinata sendiri juga terlalu sombong dan bangga dengan kekuatannya. Kali ini, aku mau lihat bagaimana dia akan berakhir. Duben mengangguk. Dia tidak keberatan dengan pernyataan ayahnya. Neville bingung. Apakah dirinya berubah? Tidak berubah kok. Dia tidak merasakan perubahan pada dirinya. Namun, terkadang dia juga merasa heran. Dia mulai memikirkan orang lain. Ini adalah hal yang sangat tidak terduga sebelumnya. Apakah karena dipengaruhi oleh Pak Agam? Ferdi tidak berada di garis keturunan utama. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke markas besar keluarga Haryanti. Jadi, dia mengikuti garis keturunannya sendiri dan mengawasi dari kejauhan. Dalam jarak 5 hingga 6 kilometer, tidak ada yang bisa dilihat. Namun, melihat kerumunan orang yang ramai, hatinya penuh dengan perasaan semangat yang tak terhingga. Inilah keluarga Haryanti. Ketangguhan keluarga Haryanti. Sebagai anggota keluarga Haryanti, kebanggaan dan keangkuhan meledak di dalam hatinya. Sayang, kamu hebat sekali, kamu benar-benar luar biasa. Maya memeluk lengan Ferdi dan berjinjit untuk menciumnya. Wajah Maya penuh dengan kegembiraan dan semangat. Kalau bukan karena tidak diizinkan, dia benar-benar ingin mengambil foto dan membagikannya ke media sosial agar mereka semua bisa melihat dengan jelas bahwa mobil mewah dan kapal pesiar hanyalah hal sepele. Inilah yang disebut kekayaan dan kekuasaan sejati. Hei, seharusnya aku membawa pecundang itu ke sini dan biarkan dia melihat adegan ini dengan jelas. Mata Lavina berbinar-binar, seolah-olah dia juga adalah bagian dari keluarga Haryanti. Bukit Barat? Keluarga Suhardi? Dibandingkan dengan keluarga Haryanti, mereka semua tidak lebih dari omong kosong. Mereka berada dalam dimensi dan tingkatan yang berbeda. Bibi, kamu bercanda ya? Bagaimana mungkin keluarga Haryanti membiarkan orang sembarangan masuk? Apa dia layak?
Ferdi mengejek. Dalam sesaat, pikirannya terbuka. Dia adalah anggota keluarga Haryanti, apakah perlu marah dan kesal terhadap orang-orang sekecil itu? Tidak perlu. Bip! Tiba-tiba, sebuah bus besar datang. Beberapa mobil di depan membuka jalan. Melihat nomor platnya, anggota keluarga Haryanti yang lain buru-buru memberi jalan dan memandang pendatang itu dengan hormat. Bab 1250 Moral yang tinggi. Sayang, apa yang di dalam mobil juga dari keluarga Haryanti? Maya bertanya. Seharusnya bukan. Ferdi memicingkan mata dan melihat sosok yang melintas dan muncul di jendela mobil. Dia langsung tertegun. Pak Farid, kenapa mereka ada di sini? Pak Farid, siapa itu? Maya bertanya dengan kaget. Ferdi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya ampun, apa yang akan terjadi hari ini? Bahkan mereka datang juga. Pasti bukan masalah kecil, kata Ferdi dengan serius. Dapat mengundang perhatian seperti ini dari keluarga Haryanti dan mengundang kelompok dari Pak Farid, anak pengkhianat keluarga Haryanti ini pasti bukan orang sembarangan. Untung saja, statusnya terlalu rendah untuk menghubungi dan menyinggung orang-orang seperti itu. Ferdi berpikir dalam hatinya dan merasa lega. Pak Farid, Pak Bram, dan yang lainnya datang ke keluarga Haryanti. Masalah ini tidak kecil. Gunarta menerima kabar itu secepat mungkin dan segera memberitahu Hinata. Hentikan mereka! Hinata berkata dengan nada dingin. Jenderal, mungkin kita tidak bisa menghentikannya. Gunarta melanggar perintah Hinata untuk pertama kalinya, sambil tersenyum pahit. Anda juga tahu bobot orang-orang itu, prestasi mereka besar. Kalau kita secara paksa menghalangi mereka dan terjadi masalah, tidak ada yang dapat menanggung konsekuensinya. Mata Hinata menunjukkan niat membunuh yang ganas. Akhirnya, dia berhasil menahannya. Jika ada satu orang terluka, akan menimbulkan kemarahan di seluruh negara. Kalau ada banyak orang dalam satu mobil yang terluka, Hinata bukan hanya akan dibunuh oleh orang lain, tetapi pemberontakan akan terjadi di bawah kekuasaannya. Keberadaan orang-orang ini terlalu penting. Mereka setara dengan batu penopang negara. Hinata tidak berani membuat marah mereka. Hinata menunjukkan ekspresi dingin dan suram saat dia menatap Agam. Tak disangka kamu bisa memengaruhi orang-orang tua itu untuk membantumu. Kamu pikir dengan adanya mereka, kamu bisa pergi hidup-hidup? Serahkan jiwa cucuku. Mungkin aku akan memberimu kenyamanan untuk mati dengan cepat. Agam menatap tanpa ekspresi, lalu mengayunkan tangannya di depannya. Sebuah retakan muncul di ruang kosong. Seketika, hawa dingin yang ekstrem meresap dari celah itu. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan pemimpin cabang garis keturunan lainnya yang tidak jauh dari sana juga menunjukkan kekhawatiran. Meskipun kekuatan Agam jauh di bawah mereka, sebagai pemilik identitas penguasa neraka, dia bisa langsung mengancam nyawa mereka kapan saja. Gerakan ruang kosong, disertai dengan suara rantai yang menggelegar, lalu diiringi oleh ratapan dan jeritan yang menyayat hati, membuat semua orang ngeri. Sebuah jiwa dipindahkan. Semua orang melihat dengan saksama dan hati mereka terkejut. Pada saat ini, Dika terikat dengan rantai besi hitam yang terukir dengan aksara. Matanya dicongkel, lidahnya dipotong, dan anggota tubuhnya melingkar dalam posisi yang aneh. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka yang terus mengeluarkan cairan hitam. Kalau bukan karena kekuatan mereka yang cukup kuat untuk mendapatkan informasi melalui persepsi, hanya dengan melihat penampilan luar, tidak ada yang akan mengira bahwa jiwa itu adalah Dika, sang pewaris besar keluarga Haryanti yang dulu sombong dan terkenal di seluruh dunia. Apakah ini penampilannya setelah mengalami siksaan neraka yang mengerikan? Terlalu menakutkan. Terlalu tragis. Tidak bisa diterima. Pada saat itu, wajah semua orang penuh dengan kengerian. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan menjadi penuh ketakutan saat ini. Mereka lebih memilih mati daripada menerima siksaan seperti ini. Tidak! Hinata menatap lekat jiwa yang hancur di udara dan mengeluarkan teriakan penuh amarah. Itu adalah cucunya yang paling dia sayangi. Dika selalu dimanjakan, diberikan perlindungan, dan kasih sayang yang tak terbatas. Hinata selalu mengikuti kemauan cucunya, takut dia kelaparan atau kedinginan, selalu memenuhi permintaan cucunya dengan berbagai cara. Sekarang, cucunya yang begitu berharga, yang telah dididik selama ini, telah berubah menjadi sosok yang tidak dikenal seperti ini.
Ini membuatnya marah dan murka, hampir menghancurkan rasionalitasnya. Ekspresinya menjadi tampak ganas dan kejam. Apa kamu tidak merasa kalau kemarahanmu sangat konyol? Suara acuh tak acuh terdengar, tatapan yang diberikan Agam padanya menunjukkan ejekan. Orang-orang yang dibunuh oleh cucumu tak terhitung jumlahnya. Penderitaan yang mereka alami jauh lebih besar daripada cucumu. Sekarang kamu merasa kasihan pada cucumu. Siapa yang akan kasihan pada orang-orang yang mati karena dia? Bagaimana dengan keluarga yang dia hancurkan? Suara Agam sangat tenang, di dalam matanya terpancar kebencian yang dalam terhadap kejahatan dan dosa. Apa hubunganku dengan itu? Aku hanya ingin cucuku. Hinata berteriak dengan marah. Kamu mengejar tujuanmu, aku menjatuhkan vonisku, tidak bertentangan sama sekali. Hukum sebab akibat tidak akan dihindari hanya karena kamu seorang jenderal terkenal. Mata Agam menatapnya dengan tenang saat dia berkata, bagiku, kamu dan Dika hanyalah pelaku kejahatan besar yang akan dihakimi. Itu saja. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Namun, hal itu tidak membuat orang merasa muak. Karena yang dia katakan adalah fakta yang tak terbantahkan. Bagus, bagus, bagus. Hinata mengucapkan kata tersebut secara berulang, tetapi ekspresi di wajahnya sudah sangat ganas. Semua orang dapat merasakan kemarahan yang meluap dari dadanya, seakan-akan dunia telah hancur. Sebuah bus datang perlahan dan berhenti di sampingnya. Semua orang melihat ke arahnya. Beberapa orang turun dari bus itu. Ada pria dan wanita. Mereka bertindak dengan tenang, memiliki kualitas yang istimewa yang berbeda dari orang biasa, walaupun mereka sudah tua. Wajah Hinata memucat. Ratusan jenderal di belakangnya, termasuk 12 dewa gila dari pasukan Hinata, menatap para pendatang itu dengan penuh hormat. Pak Farid ada di sini. Pak Bram juga datang. Pak Hoda ada di sini juga. Pak Bimanto. Melihat orang-orang tua yang muncul, ekspresi semua orang di keluarga Haryanti tampak berbeda. Meskipun mereka sudah memperkirakan, mereka tidak mengira ada begitu banyak tokoh penting akan datang sekaligus. Setiap orang yang muncul memiliki kontribusi dan otoritas yang sangat tinggi di bidang masing-masing. Meskipun mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat, keberadaan mereka sendiri sudah cukup kuat dan tidak bisa diabaikan. Hinata tersenyum dengan paksa dan berkata, para tetua, kalian sungguh baik sekali mengunjungi keluarga Haryanti. Aku menyambut kedatangan kalian. Setelah menyelesaikan urusan ini, aku akan menjamu kalian semua secara pribadi. Pak Farid menggelengkan kepalanya dan berkata, Jenderal Hinata, kami para orang tua ini datang bukan untuk memohon belas kasihan bagi Agam, tetapi kami berharap kamu tetap tenang dan menahan diri. Wilayah utara membutuhkan pertahanan, Pak Gavin juga membutuhkan Agam, jadi berhentilah. Keganasan melintas di mata Hinata dan dia mencibir. Apa kamu seorang jenderal? Pak Farid terdiam. Kalau kamu bukan seorang jenderal, kenapa kamu harus campur tangan dalam masalah ini? Hinata menghardik dengan ketus. Pernyataan ini membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Meskipun Hinata memiliki banyak prestasi, itu bukan alasan baginya untuk menghina dan menolak kehadiran Pak Farid. Pak Bram, apa kamu sudah mencium terlalu banyak aroma arak sampai mabuk? Pak Hota, mengapa kamu tidak mempelajari bintang-bintang, tapi datang ke sini? Pak Bimanto, misilnya. Hinata mengkritik dan mengutuk satu demi satu orang tua yang baru saja datang. Dia berdiri di puncak moralitas yang tinggi, tersembunyi di bawah sinar yang memudarkan ekspresi wajahnya. Hinata, tutup mulutmu! Hendy mengawasinya dari kejauhan dengan wajah yang tidak senang, dia melompat mendekati mereka dengan suara keras dan marah. Hinata berkata dengan kejam. Aku sedang menangani urusan pribadi, apa urusannya denganmu? Kamu! Hendy sangat marah. Hari ini aku akan membunuhnya. Aku mau lihat siapa yang berani menghalangiku. Kekuatan Hinata mencapai puncaknya. Agam memandang Hinata sekilas, kemudian melihat ke arah Pak Farid dan yang lainnya. Dia membungkuk sedikit dengan sopan dan berkata, para tetua, biarkan urusan ini menjadi tanggung jawab saya akan menanganinya sendiri. Mendengar ini, seluruh anggota keluarga Haryanti, termasuk Hinata, tercengang. Bocah ini benar-benar menolak perlindungan dari Pak Farid dan yang lainnya. Tanpa mereka,
Dia pikir dia bisa hidup dan pergi dengan selamat? Pak Farid tidak dapat berkata-kata. Menghadapi tatapan acuh tak acuh Agam, dia berkata dengan tenang. Baiklah, jagalah dirimu sendiri. Pak Gavin masih membutuhkanmu untuk mengobatinya,